Halo, namanya siapa? Leo Kak, Siapa? Leo ya? Leo. Oke. Ya, Salam kenal ya Leo. ya siap. Ini mana nih yang lain nih? Sebelumnya Leo udah pernah bikin website belum? Ya, masih sederhana banget dah bang. Oke, apa bikinnya bang? Kalau boleh tahu. Itu sih HTML sama CSS. Halo Kak Husni. Bang Halo Husni. Kak, selamat malam Kak. Sama malam juga. Aku mau tanya nih sebelum kita Malah, mulai. Kalian udah pernah bikin website belum? Sebelum website Dulunya sederhana gitu? pernah Kak. Pernah ya? Kalau aku sendiri mungkin pakai WordPress, kalau pakai HTML CSS baru kayak latihan-latihan doang Kak di YouTube. Oke. Kalau Kak Leo? sama aja sih masih latihan di YouTube itu doang sih. Oke, sekarang kalian pakai kode editornya apa? Kalau aku Visual Studio. Visual Studio Code ya? Sama-sama. Oke, ya udahlah Ya, kita langsung mulai aja ya guys. Ini boleh. ada rekamannya kan Kak? Ada kok, nanti aku upload di YouTube. Tenang. Oke, siap. Uh, ini kita langsung ke praktek aja ya, sambil aku jelasin. Boleh. Oke, ini saya screen ya. Nah, di sini kita buat sebuah folder baru dulu guys. Udah tahu kan cara bikin folder baru gimana? Tahu Kak, tahu. Oke, terus saja itu apa ya? HC Coding online course saja. Nah, dalam sini kita bikin satu folder lagi, biar pisah-pisah, biar terarah nanti. Kalau mau belajar lagi, diulangin lagi bisa. Boleh. Kita masuk ke foldernya. Nah, sini saya bikin folder baru namanya pertemuan 1. Pertemuan 1. Oke, Oke. udahkah? Udah Kak, udah. Kalau Kak Leo, udah belum Kak Leo? Udah Kak, udah. Udah ya. Oke, kita buka ini ke Visual Studio Code. Caranya kita buka Visual Studio Code dulu sini. Bentar ya. Bentar guys. Oke, kalau udah muncul, bentar ya. Agak ngelag ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian tinggal select aja foldernya. Seperti ini. Ya, gimana sih? Bentar ya. Nah, tinggal di-share ke sini. Terus lepas. Dia otomatis kebuka folder yang kita share tadi. Oke, untuk mempermudah kita install beberapa ekstensi ya. Kita install beberapa ekstensi. Klik ini nih yang logo apa ini nggak tahu. Udahkah? Nama ekstensinya apa tadi Kak? Maaf. Nah, nama ekstensinya kita pakai HTML
CSS apa itu? Aku lupa lagi. HTML CSS support. Yang ini nih. Kalau belum install dia munculnya instan. Kalau udah dia ada disable, kalau nggak uninstall. Oke. Kemudian yang kedua kita akan install live preview aja. Yang ini nih. Nah, agak nge-lag guys. Yang ini guys nih. Yang ini. Pak, Ya. Ya, Oh, Pak. kenapa? Ya, kenapa? Bedanya live preview sama live server itu apa nih? Kalau live server itu kan dia bukannya di Sama browser. Dia bukannya di web Bedanya browser. live preview ini sama live server gitu. Kalau live server itu dia bukannya di browsernya langsung. Kalau live preview nanti di sebelah sini, di sebelah yang sini, window ini ada kayak tampilan browser gitu. Setiap kita edit pasti berubah. Iya. Nanti kita lihat aja kok caranya gimana. Oke. Oke, udah semua install. Satu lagi apa ya? Oh ya, Prettier ya. Prettier. Oke, betul. Ini untuk bikin kode kita rapi aja sih. Bentar ya, lagi nge-lag guys. Udah. Berat nih PS-nya. Bentar ya, ini nge-lag nih. Nge-lag kah? For aku? Harus nge-lag ya. Prettier kalau nggak salah. Wah, error guys. Suara gua masih nge-lag. Ini nge-lag kali nih. Gak tau kenapa nih tiba-tiba nih. Terus ya. Atau kita masuk ke projectnya aja ya. Kita bikin satu file HTML aja. Ntar aku cek dulu mic-nya nyala atau enggak ini masih. Oke. Halo, halo. Mungkin coba cari extension lain kali, Pak. Extensi satu lagi tuh Prettier namanya. Agak nge-lag ini, gak tau kenapa. Yang ini betul-betul ya. Udah kita berapa ya? Oke, Prettier. Berarti extensionnya tadi yang Prettier tadi. Yang ini nih. Halo ya. Nah, yang ini. Kode formatter ini. Ya udah berarti. Nah, setelah ini kan, udah kah? Udah diinstal belum?
yang ini Prettier. Udah, Kak. Udah diinstal, oke. Kita ke file, ke preference, settings. Udah? Udah kah guys? Udah. Udah kan? Kalau udah kita ketik format on save. On save. Bentar guys, format on save. Open dulu. Bentar ya. Bentar guys, aku juga lupa guys. Harusnya langsung masuk loh. Format on save itu guys. Salah. Format on save. Mod. Ya. Kasih dulu. Sekian. Kayaknya langsung deh. Langsung aktif. Udah gini guys ya. Kita langsung aja bikin file HTML baru ya. Kita bikin sebuah file baru yang berekstensi HTML. Oke, kita klik ini new file. Klik new file, terus namanya kita bikin index.html. Udah kah guys? Kalau udah bilang ya. Kalau belum juga. Ayo, udah bikin kah index.html? Udah Kak, udah. Oke. Nah, di VS Code ini kan ada cara gampangnya. Kalian tinggal ketik tanda seru lalu tab. Coba, apakah bisa atau tidak? Tanda seru sama tab. Tanda seru lalu tab, bisa nggak? Dia langsung kebuat struktur HTML sederhana. Iya, bisa, Kak. Bisa kan? Itu ulah tunggul VS Code guys. Bisa nih. Oke, kemudian title ini kita ubah deh. Terserah kalian mau apa. Tapi dalam kasus kali ini kan kita lagi online course kan, kelas online kan. Kita bikin aja gini. Kelas online pertemuan 1. Nah, nanti title ini dia muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Meet codingnya berapa gitu. Udah kah? Kelas online pertemuan 1. Udah. Oke. Nah, kita akan masuk ke tag HTML. Sebelumnya kita jelasin dulu ya. Head ini untuk head ini, tag head ini tidak dilihat sama browser atau tidak ditampilkan oleh browser. Kalau body ini nih, yang tempat kita coding. Nanti dalamnya ada kayak paragraf atau teks gitu. Di sini dia isinya di body. Gini lah, gini. Ini head, ini body. Berarti bodinya adalah isi gitu Bang. Kenapa? Body itu isinya gitu. Body itu nanti tempat isi kita, tempat kita coding lah.
Oke. Oke, kali ini kita coba klik kanan dulu ya, klik kanan, show preview, coba, bisa nggak? Bisakah? Ini namanya live preview. Oke, saya ulangin ya. Klik Bisa. kanan, show preview. Oke, kita akan bikin sebuah teks. Tapi di dalam HTML itu ada ada banyak cara untuk bikin teks. Bisa pakai H1 sampai H6, berarti semakin besar ukurannya seperti ini nih, H1. Coba ya, H1 kita tulis Hajipudin. Nah, dia besar kan? Ini H1. Agak ngelek ya. Berarti ini Hajipudin. Oke. Ini H1 guys, ini tag heading. Oke. Udah bisa kah? H1 itu Udah, kita untuk bisa. bikin teks. Udah ya? Oke, kemudian kalau udah bilang ya, kalau belum juga bilang aja. Aku tungguin kok. Oke, aku akan kasih tahu lah ya. H2 itu berarti semakin besar ininya, nomornya ini. Di tag heading kan dia ada H1 sampai H6. Berarti semakin ke bawah atau lebih besar, dia maka semakin kecil ukuran teksnya. Contoh gini guys. Heading 2. Semakin kecil kan? Oh ya, dalam coding itu kita akan menggunakan shortcut ya, mempercepatnya. Oke, gini ya shortcutnya ya. Kalian lebih pilih seperti ini, copy paste ke bawah. Pakai apa ketika biar bisa gitu. Kenapa? Short hand-nya apa tadi? Shortcutnya ya. Itu Shortcutnya itu yang copy sekaligus tadi ke bawah, copy sekaligus tadi. yang mana? Yang klik H2 terus Ini. kayak klik apa tombol apa gitu, Oh, terus langsung tombol. H2-nya ada di bawahnya. Ngopi, ya ngopi ya. Maksudnya gimana ya? Bentar, ulang. Coba jelasin. Coba jelasin, Bang. Maksud abang itu cara copy ini ya, Bang? Ke bawah gimana? Itu tadi apa? Cara uh, ngopi H2 ke bawah tadi pakai ke bawah gitu. Oh, gini ya. ALT shift tanda panah bawah coba. Bisa nggak? Dia otomatis ke copy. Bisa Gini, ALT shift plus tanda panah bawah atau tanda panah atas. Kalau dia tanda panah atas, dia ke atas.
Kalau sudah pada bawah, dia ke bawah. Oke Kak, bisa. Bisa? Bisa. Oke. Oh ya, kita lupa satu ekstensi lagi ya untuk mempermudah. Daripada kalian repot-repot seperti ini, bentar ya. Contohnya gini, H3. Contohnya ini bukan H3 tapi H2. Dia auto berubah gimana caranya? Kita pakai ekstensi yang namanya auto rename tag. Ini ya, auto rename tag. Yang ini nih, install ini ya. Install ekstensi yang ini. Yang ini jangan lupa diinstal ya. Biar nanti kalian nggak perlu repot-repot lagi ubah satu tag. Itu namanya auto rename tag yang ini. Kepencet guys. Udah gini. Udah kah? Kalau udah bilang udah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, aku akan ajarin beberapa shortcut lagi. Contohnya gini ya. Contoh kita punya banyak tag. Contoh kayak gini ya. P itu dibikin paragraf. Paragraf. Nah, seperti ini kan. Banyak kan paragrafnya? Ya gak? Banyak gak paragrafnya? Banyak Kak. Apa? Gimana? Berapa banyak gitu? Yang tadi kayak ini kan, P kan. Aku mau ajarin kalian cara shortcut untuk seleksi. Biar satu paragraf ini kita bisa multiple selection gini. Daripada kalian gini, repot kan? Biar sekaligus gitu Bang. Oh. Ambil kanan scoring dulu kalau ada. Apa? Dia pakai shortcut apa? Maksudnya pakai. Coba di chat. Kurang jelas. Jelek ini jaringanku kayaknya. Coba di chat di grup aja. Aku gak denger deh. Paragraf. P untuk paragraf. Oke. Kalian chat di mana? Siapa nih juga lagi nih? Berapa orang? Oke, kita satu intinya aja ya. H1 itu untuk bikin judul. Tapi kan nggak perlu hafal kok, tenang aja. Selama kalian lagi ngoding, kalian pasti akan ingat sendiri kok tag-tagnya apa aja. H1 untuk bikin judul.
P untuk paragraf, kemudian A untuk link, seperti ini link. Nah, biasa di navbar kan pasti pakai ini nih, pakai tag A. Kemudian kalau kalian mau buat tombol, kalian bisa pakai tag button. Seperti ini, tombol. Oke, lebih gampang gini lah, kita bikin langsung ke studi kasus saja ya. Mau nggak? Oke, Kak. Oke. Kita akan bikin website apa ya? Ada referensi nggak ya? Contoh. Oh, kita bikin itu aja langsung. Kalian mau langsung baca HTML CSS nggak? Sekaligus. Boleh, Kak, boleh. Kita akan bikin seperti ini nih. Seperti. Bukan. Nah, gini, kita bikin gini mau nggak? Boleh, Kak. Oke, kita langsung aja ya. Bentar. Ya, kita langsung ke studi kasus saja. Biar lebih gampang ya. Siap, Kak. Oke, yang pertama itu kita akan bikin sebuah tag link untuk menghubungkan kita punya HTML ke CSS yang nanti kita buat. Sering gini guys, kalian ketik link lalu tab. Udah? Udah, Kak. Oke, kita kasih namanya itu app.css aja. Bebas sih namanya apa, yang penting belakangnya itu .css. Oke, CSS ini untuk memberikan styling pada website kita. Jadi HTML itu aja kerangkanya. Kalau JavaScript itu nanti kita kasih dia sebuah interaktif kayak aksi gitu. Oke. Yang pertama itu kita akan bikin sebuah div kosong. Apa tuh div? Pembungkus ya, Pak. Apa? Div itu pembungkus ya. Iya, div itu pembungkus. Nah, di div ini kita kasih tulisan nih. Dalamnya tuh teksnya itu namanya header. Kan kita mau buat seperti ini kan. Kasih namanya header aja, huruf kecil aja. Udah? Udah, Pak. Nah, oke, kita akan bermain dengan namanya class pada HTML. Class itu lebih untuk mempermudah kita dalam styling nanti di CSS. Contoh seperti ini, kita kelasnya kita kasih seperti ini ya. Tulis kelas. Kelas ini atribut HTML ini yang sangat berguna sekali. Tapi ada dua, ada kelas, ada ID. Kalau kelas itu bisa multiple atau bisa banyak, kalau ID itu hanya satu, nggak boleh sama. Oke, kelas. Kita kasih dia itu header. Contoh aja header. Oke. Tenang kok, ada aku Oke, kasih kalian studi kasus kok untuk uji pemahaman kalian. Kasih soal. Mungkin materi pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang form ya. Form. Siap, Pak. Oke, udahkah? Seperti ini div class header. Udah, Pak. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi Udah. yang namanya navigation. Oh ya,
kita bisa mempermudahnya dengan cara ketik titik kemudian navigation lalu tab. Udah? Udah, Kak. Oke. Kita bikin sebuah kelas lagi, tapi dalam ini kan kita perlu 2 kolom kan, berarti dia sebelah-sebelahan kan. Kita kasih dia itu kelasnya container. Container. Udah kah? Udah, Kak. Oke, dalam container ini kita bikin 2 div. Yang satu untuk sidebar, yang satu lagi untuk konten. Oke, udah? Udah, Kak. Oke, yang terakhir kita akan bikin footer. Nah, oke, HTML kita sudah siap nih mainnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke CSS. Oke, udah? Oh ya, kita lupa kasih tulisan footer ya. Oke, kalau udah, kita bikin file baru. Oh, ini Kenapa? yang konten apa? Tag penutup div-nya di atasnya footer ya, yang kontainer. Yang mana? Footer ini? Yang kontainer terus ditutup tag div Yang di ini? atasnya footer ya. Iya, yang itu. Iya, di atasnya footer. Karena beda itu. Beda elemen. Oke. Ini istilahnya aja. Kalau biasa kan programmer kan pakainya namanya container. Seperti pembungkus untuk beberapa elemen. Ini juga best practice sih dari beberapa programmer kayak Bootstrap. Pakai container langsung. Udah kah? Kalau udah bilang udah ya. Udah, Kak. Udah ya. Oke, kita bikin file baru yang namanya app.css seperti ini. Klik new file app.css. Nah, kali ini kita akan main CSS ya. Kita akan memberikan styling pada website kita yang ini nih. Udah kah? Udah, Kak. Oke, yang pertama itu kita akan memanggil kelas yang ada di HTML ini di CSS. Caranya itu gini. Kalau untuk kelas itu kita pakai titik, kalau untuk ID itu kita pakai pagar. Jadi kita tulis aja gini ya. Titik header, kurung awal buka, kurung awal tutup, enter.
Oke. Udah Kak. Selanjutnya kita akan kasih dia warna background seperti ini ya. Warna biru apa ini? Biru muda kayaknya. Di cara untuk bikin background itu, cara kasih warna background, kita pakai yang namanya itu atributnya itu background. Propertinya background. Background titik 2 atau enggak background color lah, lebih spesifik. Background color. Ini dinamakan sebagai properti yang nanti kita akan tulis itu namanya value atau nilai. Ini namanya selector. Ini namanya kurung kerawang atau kurung kerawang, apa namanya lupa kan itu. Oke, sebagai contoh di sini kita kasih warna biru, blue. Jangan lupa titik koma. Berubahkah warnanya, backgroundnya? Kalau udah berhasil Berubah CSS-nya Kak. berubah ya. Oke. Kalau udah berhasil CSS-nya terpanggil, harusnya berubah. Kalau udah nggak berubah, berarti nggak berhasil. Contohnya seperti ini. Nah, dia nggak berubah kan? Kalau ada typo dikit pun, jadi dia nggak boleh ada typo. Harus sesuai dengan nama file CSS-nya. Oke. Selanjutnya gini, kita akan bikin tulisan ini warna putih. Karena kenapa? Karena kalau warna biru campur warna hitam itu tidak bisa dilihat atau gelap. Caranya gampang. Kalian tinggal pakai properti yang namanya color. Color titik 2. White, putih. Oke. Udah kah? Udah Kak. Oke, ini terlalu sempit kan dia punya kotak ini. Kita kasih dia jarak dalam. Untuk jarak dalam itu kita kasih namanya padding. Kalau untuk jarak luar itu kita pakai properti margin. Nih, padding titik 2. Oke, di padding ini kan kita ada dua value. Untuk value pertama itu untuk atas bawah 0px contohnya. Enggak 20px. Untuk value kedua itu kita kiri kanan 0. Ini pakai namanya itu sort CSS. Lebih gampang aja gitu. Biasa kalau orang kan seperti ini kan. Kalau nggak padding top 10px, padding bottom 10px. Nah, biasa orang seperti ini kan. Kita pakai cara gampangnya aja. Tinggal padding 20px 0. Oke. Kayaknya di sini aku udah jelasin deh di TikTok. Bentar. Oke ya. Udah kah? Oke, selanjutnya Udah kita akan Kak. bikin teks ini ke tengah. Pakai properti yang namanya text strip align. Untuk tengah kita pakai namanya center value-nya. Nah, ada ke tengah kan? Oke. Udah kah? Udah Kak. Oke. Yang ini kan huruf kecil semua kan? Kita mau dia itu seperti huruf besar semua.
kita pakai atribut yang namanya text strip transform. Text strip transform. Untuk bikin huruf kapital semua, kita pakai namanya uppercase. Uppercase. Kalau pakai huruf kecil semua, kita pakai namanya lowercase. Lowercase. Oke. Kalau gini kan terlalu polos kan, kayak nggak ada interaksi apa-apa kan. Kita kasih dia pas di mouse-nya di sini, di atas ini, header ini, dia berubah warna. Sebelum itu kita kasih dia sebuah ukuran dulu. Pakai atribut yang namanya font strip size. Contoh di sini aku akan gunakan 24 px. Font size itu untuk ukuran font. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan bikin ini nih, yang sudut ini kan sudutnya lancip kan. Kita akan bikin dia tumpul dengan menggunakan atribut border strip radius. Dalam kasus ini aku akan gunain 15 px. Tuh, jadi nggak lancip kan? Iya, Kak. Kalau kalian ketinggalan bilang aja ya. Nanti aku itu ulangin. Udah kah? Kalau aku sih udah, Kak. Udah ya. Yang ketinggalan nanti aku dari kotanya kok. Kalau nggak aku ulangin lagi nanti lah. Oke. Yang kedua ini kita akan bikin dia itu pas mouse-nya diarahkan ke atas ini, dia berubah warna backgroundnya. Kita akan menggunakan namanya pseudo class, yaitu hover. Kita panggil class header-nya, kemudian kita hover. Nah, di dalam kode ini kalian bebas mau ngapain, mau ubah warna background, warna tulisan, ukurannya, posisinya mau jadi ke kiri kanan bebas. Mau bikin dia jadi lowercase atau huruf kecil semua. Contoh seperti ini ya, kita akan ubah dia warna backgroundnya aja langsung. Kita akan menggunakan namanya background color. Contoh sini kita akan menggunakan red. Oke, udah. Jadi kalau kita arahkan kursor ke sini, dia berubah warna merah. Apakah berhasil? Berhasil, Kak. Oke, tapi ini terlalu kayak terlalu cepat gitu kan, kayak kaku gitu. Iya. Oke, kita akan memberikan dia sebuah apa ya namanya? Oh, di sini kita akan kasih sebuah atribut lagi, namanya transition. Transition, kemudian kita kasih dia 3 detik. Iya. All is in order ya guys, aku coba dulu. Tahu gini. Nah iya, dia berubahnya nggak gedrut gitu. Bisa? Is in out apa kan tadi? Nih, all is in out. Is in out itu berarti dari cepat ke pelan. Oh. Dari cepat ke lambat. Ada 3 sih, aku lupa tapi. Oke, selanjutnya kita akan bikin dia itu kayak apa ya? Mau dibikin mana ya? Tulisannya lah, warnanya jadi warna merah.
warna biru. Kita kasih color blue. Set, berubah kan. Udah? Siap, Ya, siap. Kak. Oke. Selanjutnya kita akan kasih dia itu apa ya? Kita akan kasih dia garis bawah deh. Atau enggak kita kasih dia bercetak tebal. Kita kasih dia bercetak tebal itu menggunakan atribut namanya font strip W. Ini guys. Tuh, font W. Kemudian untuk bercetak tebal, kita kasih nilainya itu adalah box. Set, dia tebal kan langsung. Set, set. Kalau udah kita lanjut ke navigasi aja langsung. Kalian bebas kok mau custom seperti apa. Mau kalian ubah warnanya, mau kalian ubah jaraknya, mau kalian ubah posisinya, bikin jadi kecil semua, ubah ukurannya, ubah bordernya, bebas kok. Kita lanjut ke navigasi ya. Untuk navigasi kita pakai kelas yang sama seperti ini nih. Navigation background colornya itu kita kasih warna biru. Ingat, background color itu untuk warna background. Tulisnya kita kasih warna putih. Padding kita kasih 20 px. Samain aja kok. Untuk ukurannya bebas sih. Tapi kalau kalian mau samain atau nggak mau ribet, kalian samain aja. Teksnya kita kasih tengah, teks align center. Teks transformnya uppercase. Font size-nya kita kasih dia kebesaran 24 px saja. Border radiusnya kita kasih dia lebih tumpul deh, 20 px. Transitionnya kita kasih 5 tick. Oke. Udah kah? Udah, Kak. Gak harus sama seperti ini kok, kalian bebas kok, berkreasi aja. Yang penting warna backgroundnya kalian mau ubah jadi warna apa, warna tulisan mau diubah jadi warna apa, padding mau diubah jadi warna apa. Udah. Udah? Udah. Oke. Ini kita lihat kan, dia di sini dia terlalu mepet kan. Iya. Kalau dia terlalu mepet, kita kasih dia itu jarak luar itu antara elemen navigation sama elemen header ini. Jarak luarnya itu ke atas. Jadi di navigation ini kita kasih dia sebuah atribut namanya margin top untuk memberikan jarak dari atas sebesar nilai yang kita masukkan. Contohnya gini guys, margin top 20 px. Nah, itu langsung berjarak. Mungkin yang perlu diingat itu kalau padding itu untuk jarak dalam, kalau margin itu jarak luar. Karena di website itu kita menggunakan konsep box model.
Oke, udah. Udah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan kelas container. Kita kasih dia displaynya tuh flex, biar dia berjejer. Nah, awalnya seperti ini, nih atas bawah kan, kita bikinnya flex. Berarti dia jadi berjejer ke kiri kanan. Nah, gini aja, kontrolnya display flex aja. Oke, selanjutnya kita akan kasih dia sidebar. Contohnya kita akan kasih dia background colornya itu red, blue aja deh, sama ini semua. Colornya white. Kita akan kasih dia tinggi. Tinggi itu kita pakai namanya height. Contohnya kita kasih dia 140 px. Terlalu kecil ya, 100 px aja deh. Nah. Terus untuk lebar itu kita kasih namanya width. Ingat, untuk jarak atas itu kita kasih namanya margin. Yang HTML-nya kayaknya ada yang salah nulis kan, soalnya teks container sama setirnya belum ke kanan. Bentar. Apa? Kayaknya aku di HTML-nya ada salah ngetik kan, soalnya setirnya belum geser ke samping kan. Oh, coba share screen. Bentar Kak. Share screen aja, tenang kok. Semua error kita atasin bersama. Mungkin kakaknya lupa setting di CSS-nya kali. Di CSS-nya Pak. Nah, coba lihat. Gini. Salahnya gini ya. Bentar. Kok jadi banyak div ya? Wih, Coba div yang baris 17 itu dihapus. Dihapus. Kemudian yang kontainer itu tulisannya dihapus aja. Kemudian di enter. Bukan, di dalam itu tuh yang di antara kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup. Apa namanya? Kurung siku. Yang tempat tadi isi kontainer itu di enter. Nah, bukan tempat isi tulisan kontainer tadi itu di enter. Di enter. Ulang. Coba Ctrl Z. Oke. Udah, coba. Udah berubah kan? Udah kiri kanan kan? Udah betul. Gimana? Udah kiri kanan belum? Oke, coba aja langsung praktekin tadi. Kasih background color. Nah, kasih warnanya putih. Enggak, dalam situ. Di tab, nah ya.
Hmm? Oke. Udah? Oke. Coba kasih dia tinggi yang sidebar itu. Kasih tinggi lah. Berapa terserah. 24 px terlalu pendek. Boleh lah 100 px kalau mau. Kemudian kasih dia itu lebar. Entah sesuatu aja dulu, sidebar dulu. Kasih dia lebar. 200 aja deh. Untuk tingginya kasih 200 juga aja deh. Biar kotak dia. Tingginya kasih 200 juga. 200 px. Nah, kemudian bikin tulisan dia ke tengah. Nah, kalau bikin tengah itu mau pakai text align. Pakai nama itu. Tapi kan aku maunya dia tengah-tengah sini kan. Tengah-tengah kotak itu. Hapus itu. Kita pakai nama itu justify strip content. Jadi kalau justify strip content itu berarti kita memberikan rata tengah secara horizontal. Center. Udah? Coba kasih dia align anthem center. Enggak, itu error bentar. Coba kasih dia align anthem center. Belum berubah kan? Karena apa? Karena kita kebetulan kasih dia itu display-nya flex. Coba kasih display-nya flex. Nah, ke tengah kan? Oke, aku mau dia tuh ukurannya itu besar. Aku mau ukurannya besar. Kasih font size. Oke lah, boleh lah. Aku mau dia tuh capital semua. Di copy ke bawah kayaknya. Oke. Kasih jarak deh. Yang konten sama sidebar tuh kasih jarak ke kiri. Ah. Terus kasih lebarnya tuh lebih besar deh, karena dia maunya full kan. Lebarnya kita kasih coba 400. Lebar, 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 lebar. Lebarnya, lebarnya. 400 px, pas lah ya. Oke, kasih dia itu jarak atas deh. Dua-duanya kasih jarak atas. Nah, kasih dia sudut lancip. Sudut tumpul.
Boleh lah seperti X. Di konten juga. Nah, oke. Udah rapi kan? Kita kasih dia footer lah sekarang. Kita styling footer nih. Belum. Kontennya masih huruf kecil. Sama sidebar masih huruf kecil. Aku mau dia huruf kapital semua. Oke. Nice. Sekarang kita kasih footer deh. Sebagai penutupnya. BTW Kak Leo gimana Kak Leo? Bisa kah?